Pendalaman materi tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Materi muatan IPA, aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menjaga pola makan teratur, makan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur-sayur, dan telur. Muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Muatan IPA. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya, tulang pipi, tulang pipa. Tulang pipi, tulang telapak tangan, dan tulang rusuk. Tulang pipa, tulang paha, dan lengan. Berdasarkan zat penyusunannya, tulang rawan, tulang keras, tulang rawan, tulang telinga, tulang keras, tulang tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Tulang lengan atas. Ini gambar tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil. Oke, gambar sebelahnya lagi nih. Tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Tulang pergelangan kaki, tulang kering, ini tulang kering, terus ini gambar tulang tempurung kaki. Muatan SBDP. Gambar cerita pada koper ya. Koper adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus memiliki isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Jenis huruf pada judul menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Selanjutnya, perhatikan contoh cover berikut. Identitas buku pada punggung buku. Ini identitasnya. Terus nama penulis. Ini nama penulis. Terus lanjut kalimat penjelas buku. Nah, ini judul buku. Dan sini buku Bupena. Gambar cover. Terus sini identitas penerbit. Ya, penerbit. Terus nama penerbit. Ini cover belakang, punggung, cover depan. Oke, selanjutnya. Muatan bahasa Indonesia. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil
pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan, misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Lanjut ke muatan IPS. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Mendengarkan teks secara keseluruhan, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Menentukan topik teks percakapan. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Oke, lanjut ke muatan PPKN. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut bercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Lanjut muatan IPS. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, di sini Sumatera, Jawa, Kalimantan. Gunung, sungai, ya. Sumatera, Gunung Leuser, Kerinci, Sungai Musi, Asahan. Nah, terus memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Flora, bungong, jumpa, kenanga, fauna gajah, orangutan, harimau. Flora ini tumbuhan ya, fauna hewan. Di Jawa, gunung Semeru, Merapi, Sungai Bengawan Solo, Citarum, banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora atau tumbuhannya salak, condet, gandaria. Fauna atau hewan, banteng, ayam bekisar. Sekarang kita ke Kalimantan. Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora anggrek hitam, fauna orangutan, pesut, oa, bekantan, ya. Flora tumbuhan, fauna hewan. Sekarang ke Sulawesi. Gunung Lompo, Bakang, Malino, Sungai Cenrana, Malili, Poso. Memiliki hutan hujan padang rumput dan hutan bakau. Flora, eboni dan damar. Fauna, males, kuskus, anoa. Lanjut ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunung Rinjani, Tambora, Batur,
Selat alas Sumba, Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora Azam, Kelicung, Cendana. Fauna Komodo, Jalak, Bali. Lanjut ke Kepulauan Maluku dan Papua. Gunung Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Flora bunga anggrek, larat buah merah. Fauna cendrawasih, nuri, raja Ambon. Oke, selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Lanjut ke muatan PPKN. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila ke-1, nilai-nilai luhur, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, nilai-nilai luhurnya, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai-nilai luhurnya, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, nilai-nilai luhur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, nilai-nilai luhur Pancasilanya adalah setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke muatan IPA. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot yaitu otot polos, otot jantung, otot lurik. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti permasalahan, inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Lanjut ke muatan SPDP. Ragam gambar pada ragam koper. Ragam koper terbagi menjadi 2. A. Koper berdasarkan kebutuhan buku. Koper buku pendidikan. Nah, ini koper buku pendidikan. Terus koper buku masakan. Koper buku cerita. B. Koper berdasarkan tampilan atau desain. Koper berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Ini koper penuh warna dan gambar. Cerita Rakyat Nusantara. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. 1. Serta informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut.
4, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. 6. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Lanjut ke muatan IPA. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, lihat. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Ini berada di leher kita ya, kita bisa berputar, ini namanya sendi putar. Terus sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, lanjut, sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Oke. Lanjut, sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, depan dan ke belakang. Terus, sendi geser hanya dapat menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerak dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerak lutut, siku, ruas-ruas jari tangan. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contoh gerak menggunakan bagian tubuh. Contoh gerak menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan. Gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Gerak memutar. Gerak dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contoh gerak kepala menengok kanan dan kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Lanjut pembelajaran 6, muatan SPDP. Menggambar koper. Menggambar sebuah koper sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis isi buku pada cover belakang, identitas buku pada punggung buku.